kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang ekologi dan peranan manusia dalam ekosistem. Yaitu poin yang pertama ialah ekologi. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu okios dan logos, di mana okios artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup di tempat tinggalnya. Secara umum, ekologi yang dimaksud sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Saat ini, ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi alam. Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Menurut Daniels, pada tahun 1971, ekologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan tanggapan makhluk. Tanggapan makhluk dapat secara tunggal dan bersama-sama. Ekologi berkaitan dengan cara-cara makhluk merupakan lingkungan itu menyesuaikan diri. Ekologi ialah ilmu tentang interaksi antara memberi dan menerima, antara stimulus dan tanggapan, antar stimulus dan umpan balik. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Sebastian Halima, NPM 005. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekologi. Setiap ilmu memiliki batas wilayah studi di mana dalam wilayah kerja suatu ilmu itu umumnya bertumpang dengan batas wilayah kerja dari ilmu lain. Dalam suatu ekosistem suatu kelompok atau sekelompok komponen tak dapat berdiri sendiri terlepas dari kesatuan kelompok. Dalam hal ini, kesatuan kelompok komponen pertama akan merupakan suatu kelompok. Kedua, kesatuan kelompok kedua akan menyusul suatu kelompok ketiga dan seterusnya. Berikut ada beberapa pengertian yang tercakup dalam ruang lingkup ekologi, antara lain, yang pertama, individu adalah satu kesatuan dari faktor keturunan yang sama. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang hidup berkembang pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah semua populasi yang berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Pada daerah tersebut, setiap populasi dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dan di lingkungan. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah tingkat organisme biologi terbesar, mencakup semua kehidupan di bumi dan adanya interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Hai Tuto, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem dapat bermacam-macam bentuknya sesuai dengan bentangan atau hamparan tempat ekosistem berada, seperti ekosistem hutan, rawa, danau, dan lain-lain. Namun jika dilihat dari komponennya, terdiri atas komponen fisik, abiotik, dan hayati, biotik. Berikut komponen penyusun ekosistem yaitu yang pertama komponen abiotik, terdiri dari komponen yang bukan makhluk hidup. Contohnya tanah, udara, suhu, angin, curah hujan, dan lain-lain. B. Komponen biotik.
suatu ekosistem jika dilihat dari fungsinya. Terdiri atas dua komponen besar, yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Sedangkan dilihat dari struktur trofiknya, terdiri dari atas beberapa strata atau tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang berikut, interaksi terjadi dalam ekosistem. Suatu ekosistem memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi seimbang seperti semula, apabila jika tidak memperoleh gangguan dari luar. Pada ekosistem terbuka, materi dan energi akan terus mengalami proses konservasi dan transformasi, namun tetap dapat menjaga keseimbangannya. Lingkungan yang mampu menjaga keseimbangan sendiri disebut lingkungan memiliki keseimbangan dinamis. Selama ekosistem tidak diganggu, maka akan tetap menjaga keseimbangannya sendiri. Sebaiknya jika diganggu oleh pengganggu dari luar, seperti manusia, dan gangguan tersebut melampaui batas minimalnya, maka kemampuan ekosistem tidak mampu kembali ke keadaan semula. Gangguan tidak mampu diimbangi oleh ekosistem, artinya lingkungan tersebut memiliki daya letting ekosistem, dan lettingnya adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk kembali normal atau besarnya kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri bila memperoleh gangguan. Yang berikut, interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama, interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang kedua, interaksi antar komponen abiotik. Dan yang ketiga, interaksi antar komponen biotik. Yang berikut, interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama, interaksi antar organisme dibagi dalam 5 bentuk. Yang pertama, netral, predasi, paratisme, komensalisme, dan mutualisme. B. Interaksi antar populasi. Dan yang terakhir C. Interaksi antar komunitas. 5. Peran manusia dalam ekosistem. Manusia sebagai komponen lingkungan yang dominan. Lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan non-biotik. Artinya lingkungan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh organisme lain, tetapi juga oleh hal-hal yang bersifat tidak hidup dalam kesatuan ekosistem. Kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari unsur lain yang sangat erat kaitnya terhadap kelestarian ekosistem. Yang kedua, manusia sebagai perusak lingkungan. Jika manusia mengusahakan sumber daya alam hanya berlandaskan pandangan untuk keperluan jangka pendek agar dapat memanfaatkan produksi sebanyaknya dengan modal seminimal mungkin dalam waktu singkat, maka hal ini hanya akan memakmurkan generasinya, tetapi menyengsarakan generasi penerusnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, yaitu poin 4, interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Suatu ekosistem memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi seimbang seperti semula apabila tidak memperoleh gangguan dari luar. Pada ekosistem terbuka, materi dan akan terus mengalami proses konversi dan transformasi, namun tetap dapat menjaga keseimbangannya. Lingkungan yang mampu menjaga keseimbangannya sendiri disebut lingkungan memiliki keseimbangan dinamis. Selama ekosistem tidak diganggu, maka akan tetap menjaga keseimbangannya sendiri. Dan sebaliknya, jika diganggu oleh pengganggu dari luar seperti manusia dan gangguan tersebut melampaui batas normalnya, maka kemampuan ekosistem tidak mampu kembali ke keadaan semula. Gangguan yang tidak mampu diimbangi oleh ekosistem artinya lingkungan tersebut diperlukan untuk kembali normal atau besarnya kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri bila memperoleh gangguan. Lingkungan alami jika diganggu dan melebihi daya lentingnya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Artinya kualitas lingkungan hidup akan terus menurun. Dalam lingkungan yang normal, antar komponen menjalin interaksi. Interaksi tersebut terjadi antara komponen abiotik dan biotik dengan biotik.
maupun komponen yang ada dalam kedua komponen tersebut. 1. Interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Komponen biotik banyak dipengaruhi oleh komponen abiotik. Tumbuhan sangat bergantung kepada keberadaan dan pertumbuhannya dari tanah, air, udara, dan tempat hidupnya. Jenis tanaman tertentu dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah tertentu. Sebaran tumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Komponen abiotik juga dipengaruhi oleh komponen biotik. Keberadaan tumbuhan mempengaruhi kondisi tanah, air, dan udara di sekitarnya. Banyaknya tumbuhan membuat tanah menjadi gembur dan dapat menyimpan air lebih banyak serta membuat udara menjadi sejuk. Organisme lainnya seperti cacing juga mampu mengemburkan tanah, menghancurkan sampah atau serasehan daun, dan menjadikan penggunaan tanah menjadi lebih baik, sehingga semua itu dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, interaksi antar komponen abiotik. Di alam komponen abiotik juga saling berinteraksi. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Proses pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca iklim. Cuaca dan iklim juga mempengaruhi keberadaan air dalam suatu wilayah. Suhu udara disebut tempat kadar tertentu dipengaruhi oleh batuan dan tanah yang dilaluinya. 3. Interaksi antar komponen biotik. Antar komponen biotik juga terjadi interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi antara organisme, populasi, maupun komunitas. A. Interaksi antar organisme. Organisme secara individu melakukan berbagai bentuk interaksi dengan sesama jenisnya maupun dengan jenis yang lain. Interaksi antar organisme dapat dibedakan menjadi 1. Netralisme, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya seperti kupu-kupu. Yang kedua, predasi, yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa lainnya atau predator. Pemangsa tidak bisa hidup tanpa hewan yang dimangsanya. Itulah sebabnya jika hewan yang dimangsa habis, maka pemangsa juga akan pergi atau punah. Contohnya ular. Jika ular banyak dibunuh manusia, maka populasi tikus semakin bertambah. Yang ketiga, parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies yang bersifat merugikan salah satu spesiesnya. Contohnya adalah antara benalu dengan pohon inangnya. Yang keempat, komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang salah satu spesies diuntungkan dan spesies yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan epifit yang hidup menempel pada batang atau cabang pohon. Yang kelima, mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah antara bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Terus yang KB, interaksi antar populasi. Interaksi ini terjadi antara satu populasi. Interaksi ini bersifat alelopati maupun kompetiis. Interaksi alelopati adalah interaksi antropopulasi yang terjadi jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghambat tumbuhnya populasi lain. Kompetisi yaitu interaksi antar populasi yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh, alelopati adalah jamur penicillium. Dan yang C, interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi, diantaranya kuda, benteng, ular, belalang, singa, macan, serigala, dan lain-lain.
Contoh komunitas lainnya adalah komunitas sungai yang di dalamnya terdiri atas beberapa populasi seperti buaya, kuda nil, ular, ikan, plankton, dan lain-lain. Antara komunitas padang rumput dan sungai terjadi interaksi beberapa peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Kuda banteng dapat menjadi sumber makanan bagi buaya, demikian sebaliknya. Ikan dapat menjadi makanan bagi macan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan manusia dalam ekosistem. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, sebab manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya dan juga melestarikannya. Manusia bersama organisme lain dalam lingkungannya merupakan suatu ekosistem. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya semakin lama semakin banyak dan beraneka ragam. Hal ini berakibat kualitas lingkungan semakin menurun karena kerusakan dan pencemaran lingkungan. Berikut peranan manusia dalam ekosistem antara lain. Yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan yang dominan. Lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan biotik dan non-biotik. Artinya, lingkungan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh organisme lain, tetapi juga oleh hal-hal yang bersifat tidak hidup. Dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari unsur lain yang sangat erat kaitannya terhadap kelestarian ekosistem. Manusia harus dapat menjaga kelestarian hubungan timbal balik dengan lingkungan agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu. Apabila manusia tidak bisa melestarikan ekosistem, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang kedua ialah manusia sebagai perusak lingkungan. Jika manusia mengusahakan sumber daya alam hanya berlandaskan pandangan untuk keperluan jangka pendek, agar dapat memanfaatkan produksi sebanyak mungkin dengan modal seminimal mungkin dalam waktu singkat, maka hal ini hanya akan memakmurkan generasinya, tetapi menyengsarakan generasi selanjutnya. Hal-hal yang akan timbul diantaranya adalah deteriorasi lingkungan atau merosotnya kualitas lingkungan, sehingga tak mampu memberi kehidupan yang layak bagi manusia, bahkan bencana alam yang selalu mengancam. Berdasarkan konsep bioekosistem, dinyatakan bahwa manusia dan makhluk lain di alam ini sama kedudukan dan fungsinya. Dalam konsep ini terdapat dua komponen, yaitu komponen lingkungan atau produsen dan komponen kesatuan makhluk hidup atau konsumen. Pada suatu ekosistem atau lingkungan akan terlihat lingkaran energi, materi, dan informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan dari komponen produsen dan konsumen. Selama kekuatan tersebut masih imbang, selama itu pula proses pengaliran energi dan materi dalam ekosistem tidak terganggu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.